Bab 601, ambil pilihanmu, nona muda kelima. Ketika kelompok tiga semakin dekat ke gunung leluhur, tekanan membebani mereka meningkat. Itu adalah jenis tekanan yang akan memiliki efek signifikan pada setiap penggarap yayasan pendirian, hanya ahli formasi inti yang dapat mengabaikannya. Jelas puncak gunung adalah tempat tekanan terkuat, dan berdasarkan perhitungan Bai Xiaochun, hanya akan mungkin bagi seseorang di formasi inti akhir untuk mencapai sejauh itu. Namun, dengan pertimbangan bagaimana dia lebih lemah, wanita muda kelima memimpin, menggunakan kekuatan basis budidayanya sendiri untuk mengurangi tekanan pada Bai Xiaochun. Pindah, Bai Xiaochun mengikuti, secara bersamaan terlibat dalam beberapa percakapan santai dengan dia dan Bai Lei. Tak lama, mereka berada di kaki gunung. Ada banyak jalan yang mengarah, dan mereka memilih satu. Ketika mereka mulai memanjat, tekanan meningkat. Kadang-kadang, mereka akan melewati anggota klan yayasan pendirian lainnya, yang semuanya berkeringat deras dan sangat berhati-hati untuk menghindari mantra pembatas yang berbahaya. Dengan bantuan wanita muda kelima, Bai Xiaochun mampu bergerak jauh lebih cepat daripada pembudidaya yayasan pendirian lainnya. Tentu saja, bahkan tanpa bantuannya, tekanan itu tidak akan mengganggunya. Bahkan tekanan di puncak tidak akan menjadi masalah besar, apalagi tekanan lebih jauh ke bawah. Karena betapa baiknya wanita muda kelima itu, Bai Xiaochun mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa dia mengalami kesulitan dengan tekanan, bahkan sampai sejauh terengah-engah dan mengisah sekali. Bagaimanapun orang-orang di luar tanah leluhur menonton, dan karena itu, Bai Xiaochun tidak punya pilihan selain melanjutkan tindakannya. Namun, kadang-kadang, dia akan memandang Bai Qi dan kelompoknya melaju ke puncak. Dengan mata berbinar, Bai Xiaochun mencoba menghitung berapa lama untuk mencapai puncak. Ketika Bai Lei memperhatikan siapa yang dia lihat, matanya berkedip, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Junior Brother Hao, dengarkan aku. Bahwa Bai Qi adalah seseorang yang Anda tidak mampu memprovokasi." Petik 2. Bai Xiaochun menatapnya. Memoles ekspresi kemarahan ke wajahnya. Dia berkata, "Yah, bukannya dia benar-benar akan membunuhku, kan?" Bai Lei menghela nafas. "Apakah kamu tidak mengerti, saudara muda Hao? Klan mengatur Bai Qi untuk mendapatkan jiwa dewa ini, dan itu menunjukkan betapa patriark mendukungnya. Jika Anda terus melakukan aksi seperti yang Anda lakukan kemarin, saya khawatir Anda akan terbunuh." Bai Lei memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi di dalam hati, dia tertawa. Meskipun Bai Hao telah mengucapkan beberapa kata-kata tajam sehari sebelumnya, sejauh menyangkut Bai Lei, dia masih anak-anak. "Kamu dengarkan aku, oke? Lanjutnya. Mulai sekarang, tetap dekat dengan kakek tua dari Hall of Justice. Dengan dia di sisi Anda, Bai Qi tidak akan bergerak melawan Anda, setidaknya tidak dengan santai." Petik 2. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan kemudian mengertakkan giginya dengan menantang. Dari samping, wanita muda kelima itu mendengarkan, sedikit mengernyitkan wajahnya. Meskipun kata-kata Bai Lei tampaknya diucapkan karena kekhawatiran, bagi dia, sepertinya dia mencoba mengambil keuntungan dari konflik antara Bai Hao dan Bai Qi untuk keuntungannya sendiri. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan itu. Sambil mendesah, dia merenungkan bagaimana semua orang di Bai Clan tampaknya memiliki agenda mereka sendiri, dan bagaimana semua orang selalu bertengkar dan bertengkar. Sungguh melelahkan hidup di lingkungan seperti itu, yang merupakan salah satu alasan dia merasa tidak betah berada di tempat ini. Menghela nafas, dia memandang Bai Hao dengan belas kasih dan kesedihan. Sudah cukup buruk bahwa dia memiliki kedudukan yang begitu rendah di dalam klan. Tetapi sekarang, tepat ketika dia akhirnya berhasil membuktikan dirinya sampai batas tertentu, seseorang datang untuk mencoba memanipulasi dirinya. Melihat bahwa Bai Lei akan terus berbicara, dia melompat dan berkata, "Hei, lihat lingkaran cahaya itu di sana, Bai Hao. Lihat gelang di dalam, itu adalah benda ajaib yang sangat cocok untukmu." Petik 2. Bai Xiaochun memandang batu besar di dekatnya, yang merupakan gelang hijau. Fluktuasi yang terjadi tidak terlalu kuat, tetapi jelas akan berguna bagi seseorang di awal berdirinya yayasan. Pada saat yang sama ketika dia melihatnya, wanita muda kelima melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya, menyebabkan seberkas cahaya hijau terbang keluar. Saat balok mendekati batu, perisai pelindung cahaya tiba-tiba muncul. Sinar cahaya hijau menembus perisai, melilitkan gelang itu, dan menariknya kembali ke tangan wanita muda kelima itu. Setelah melihatnya, dia menyerahkannya kepada Bai Xiaochun. Sinar cahaya hijau menembus perisai, melilitkan gelang itu, dan menariknya kembali ke tangan wanita muda kelima itu. Setelah melihatnya, dia menyerahkannya kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mengambil gelang itu, menatap wanita muda kelima dengan tatapan ramahnya, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. "Terima kasih, Nyonya muda kelima." Petik 2. Ambil. Anda membutuhkan setiap sedikit perlindungan yang bisa Anda dapatkan. Di klan kami, kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Terlihat sedih, dia menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan di sepanjang jalan. Bai Lei mengerutkan kening, tidak terlalu senang bahwa wanita muda kelima telah memotongnya.
Namun, mengingat statusnya yang tinggi, dia tahu bahwa dia akhirnya akan dinikahkan dengan seseorang yang penting di luar klan. Kemungkinan, dia akan mencapai posisi yang lebih tinggi di masa depan. Dan karena itu, dia berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan terus mengobrol secara acak. Wanita muda kelima jelas tidak dalam suasana hati yang baik, dan hanya sesekali menanggapi olok-olok Bailey. Namun, setiap kali mereka menemukan barang-barang yang berguna bagi para penggarap yayasan pendirian, dia akan mengambilnya dan memberikannya kepada Bai Xiaochun. 2 jam kemudian, Bai Xiaochun telah memperoleh sekitar 8 item ajaib, beberapa ribu jiwa, dan bahkan beberapa obat jiwa. Dia sangat tersentuh dengan semua ini. Wanita muda kelima sekarang adalah orang kedua di Bai Clan yang menyukai dia. Yang paling penting, dia tidak berusaha mengeluarkan apapun darinya. Dia hanya memperlakukannya seperti keluarga, karena belas kasih. Hal lain yang dia perhatikan adalah ada barang-barang yang tersedia di gunung yang benar-benar ingin diperoleh wanita muda kelima, tetapi tidak bisa karena tingkat basis kultivasinya. Bailey mengambil inisiatif untuk mendapatkan beberapa hal yang dia inginkan, kemudian tampaknya merasa agak malu dan punya beberapa hal untuk diserahkan kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menerima semuanya dengan diam-diam, dan kelompok melanjutkan selama sekitar 1 jam. Pada titik ini, mereka sekitar setengah jalan ke atas gunung, saat itulah Bai Qi benar-benar mencapai puncak. Perjalanannya ke atas gunung telah berjalan sangat lancar, dengan hampir tidak ada yang menyebabkan masalah baginya atau menghalangi jalannya. Bai Xiaochun menerima semuanya dengan diam-diam, dan kelompok melanjutkan selama sekitar 1 jam. Pada titik ini, mereka sekitar setengah jalan ke atas gunung, saat itulah Bai Qi benar-benar mencapai puncak. Perjalanannya ke atas gunung telah berjalan sangat lancar, dengan hampir tidak ada yang menyebabkan masalah baginya atau menghalangi jalannya. Jiwa dewa ditempatkan di sini untukku, katanya pada dirinya sendiri. Ini milikku. Alasan mengapa Bai Qi memiliki waktu yang begitu mudah naik gunung adalah karena dia tahu persis bagaimana menghadapi semua mantra pembatasan di jalan. Ayahnya telah memberinya informasi itu, dan karena itu, Bai Qi tidak perlu menyia-nyiakan hampir semua kekuatan basis budidayanya untuk sampai ke puncak. Dari posisinya saat ini, dia bisa melihat altar, dan roh dewa tipe bumi di atasnya. Mata bersinar dengan antisipasi, ia mengalihkan pandangannya dari jiwa ke mantra pembatas yang melindunginya. Sekarang dia ada di sini, yang harus dia lakukan adalah berjalan dan mengambil apa yang menjadi miliknya. Ini adalah mantra pembatas terakhir, dan juga yang paling kuat. Hanya seseorang dengan darah terkuat dan paling murni yang bisa melewati. Untungnya, saya datang siap. Setelah saya mendapatkan jiwa dewa itu, maka saya bisa pergi dan membunuh Bai Hao. Petik 2. Terkekeh dingin, Bai Qi mengiris luka terbuka di jari telunjuknya dan kemudian memercikkan darah ke mantra pembatas. Pada saat yang sama, dia menepuk tasnya untuk dipegang, menghasilkan botol giok yang dia hancurkan. Menyebabkan setetes darah muncul. Darah itu berasal dari Patriark Dewa, dan sangat murni. Ketika Bai Qi mencapai puncak dan mulai berurusan dengan mantra restriktif, banyak anggota klan lainnya di gunung memandang dengan emosi yang kompleks. Meskipun kebanyakan dari mereka frustrasi dan cemburu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di luar tanah leluhur, anggota klan yang telah berkumpul untuk menonton acara melihat apa yang terjadi, dan berbagai ekspresi serius dapat terlihat di wajah mereka. Kepala klan tersenyum lebar, sedangkan para tetua klan memandang dengan acuh tak acuh. Lagi pula, mereka semua setuju dengan masalah ini, dan tahu bahwa persidangan yang seharusnya dilakukan sebagian besar hanya untuk pertunjukan. Awalnya, Nyonya Kai seharusnya ditahan dan dihukum, tetapi untuk beberapa alasan dia sekarang berada di kerumunan, dengan penuh semangat menyaksikan adegan itu dimainkan. Orang yang paling memperhatikan Bai Qi, bagaimanapun, adalah Bai Xiaochun. Sekarang dia melihat Bai Qi berurusan dengan mantra restriktif, dia berhenti di tempat untuk berpikir sejenak. Awalnya, Nyonya Kai seharusnya ditahan dan dihukum, tetapi untuk beberapa alasan dia sekarang berada di kerumunan, dengan penuh semangat menyaksikan adegan itu dimainkan. Orang yang paling memperhatikan Bai Qi, bagaimanapun, adalah Bai Xiaochun. Sekarang dia melihat Bai Qi berurusan dengan mantra restriktif, dia berhenti di tempat untuk berpikir sejenak. Kemudian dia berbalik untuk melihat wanita muda kelima, dan tiba-tiba, tampak penuh energi. Matanya bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya, dan untuk beberapa alasan, dia tampak lebih tinggi dan lebih kuat. Seolah-olah, beberapa saat yang lalu, dia adalah bukit kecil, tetapi sekarang adalah puncak gunung yang menjulang. Sebaliknya, gunung leluhur tempat dia berdiri sekarang seperti bukit kecil dibandingkan dia. Udara di sekitarnya bahkan mulai berubah ketika sesuatu seperti lubang hitam terbentuk. Terima kasih telah menjaga saya, Nona muda kelima, katanya. Saya ingin membalas Anda atas kebaikan Anda. Jika Anda setuju, maka beritahu saya hal-hal apa yang Anda inginkan dari gunung, dan saya akan mendapatkannya untuk Anda. Ambil pilihanmu. Petik 2. Perubahan mendadak pada Bai Xiaochun terjadi begitu cepat sehingga baik wanita muda kelima maupun Bai Lei tidak bisa bereaksi. Kamu. Mata Bai Lei melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Untuk beberapa alasan,
Bai Xiaochun tampak seperti salah satu tetua klan saat ini, benar-benar mengejutkan. Bahkan, ketika mata mereka bertemu, Bai Lei merasakan pikirannya berputar. Wanita muda kelima terengah-engah, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menatapnya dan sekali lagi berkata, "Baiklah, nona muda kelima, pilihlah." Tiba-tiba, wanita muda kelima sepertinya menyadari apa yang sedang terjadi. Menggigil, dan mata bersinar, dia tiba-tiba tertawa. "Jika Anda bisa mendapatkan apapun di gunung ini untuk saya, lalu tunggu apa lagi? Mengambil semua." Bai Xiaochun menatapnya dalam-dalam, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. "Kamu mengerti?"